Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibnu Fajar Saleh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang signaling teori. Signaling teori dikemukakan oleh Ross pada tahun 1977. Dalam teori signaling ini dikemukakan bahwa pihak eksekutif perusahaan akan memiliki informasi yang lebih baik dan cenderung untuk memberikan informasi tersebut kepada calon investor. Dengan adanya informasi berupa berita bagus yang dimiliki perusahaan terkait dengan prospek di masa yang akan datang, diharapkan dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Menurut Avinanda pada tahun 2015, informasi merupakan alat penting bagi para pebisnis maupun investor. Melalui informasi yang dapat diketahui gambaran mengenai keadaan baik perusahaan saat ini, masa lalu, atau prospek masa depan perusahaan. Informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dan lengkap adalah hal yang penting yang harus dimiliki oleh investor sebagai alat analisis dalam keputusan investasi di pasar modal. Dan secara garis besar, ketersediaan informasi sangat erat berkaitan dengan signaling teori. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar diminta informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik atau sinyal buruk. Jika pengumuman informasi tersebut sebagai sinyal baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham. Pengumuman informasi akuntansi memberikan sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang, sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham. Dan dengan demikian, pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham. Signaling teori juga memiliki keterkaitan dengan beberapa variabel. Yang pertama itu berkaitan dengan variabel ukuran perusahaan, yang dimana perusahaan besar menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga akan memberikan sinyal baik kepada investor yang memberikan respon positif pada perusahaan tersebut, sehingga perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang akan lebih banyak karena mendapatkan permintaan yang lebih besar dari publik dan para investor untuk mengungkapkan informasi yang lebih lengkap. Dan yang kedua, keterkaitan signaling teori dengan variabel profitabilitas, yaitu ketika perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan menggunakan informasi keuangannya untuk mengirim sinyal kepada pasar. Laporan keuangan yang dimiliki tingkat profitabilitas tinggi menunjukkan prospek perusahaan baik, sehingga investor akan merespon sinyal positif tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat. Dan yang ketiga, ini berkaitan dengan variabel human resource accounting disclosure, yaitu ketika mendapatkan respon pasar yang baik, perusahaan memberikan sinyal berupa pengungkapan informasi yang lebih luas, termasuk pengungkapan akuntansi SDM. Pengungkapan tersebut akan memberikan informasi yang lebih detail bagi pihak luar, sehingga para investor akan semakin yakin dengan dana yang dikelola oleh sumber daya yang berkompeten di perusahaan tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.